تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق، لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, silaturahmi dan iktikafnya kita, mudah-mudahan semuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita simak dan kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Di dalam menjalani kehidupan, dalam keseharian, berbagai macam problema hidup, berbagai macam rintangan, berbagai macam masalah yang melanda kehidupan kita itu terkadang membuat dan menimbulkan ketidaknyamanan di hati kita. Kadang timbul kegelisahan, kadang timbul rasa gundah gulana, dan entah rasa apa lagi yang kita alami di hati kita ini saat berbagai macam problema hidup kita alami. Nah, ketika kita mengalami hal itu, ketika hati kita ini gak nyaman, hati kita terasa tidak tenang, tidak tentram, gelisah, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat agar diri kita ini, agar hati kita ini kembali tentram, kembali nyaman? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada beberapa nasihat yang datang dari Al-Imam Abdullah Al-Inqaqi rahimahullah. Kata beliau, khamsun min dawa'il qalbi. Ada 5 hal, ada 5 perkara, dan ada 5 amalan. Yang 5 amalan ini adalah sebagai obat, sebagai obat untuk mengembalikan ketenangan hati kita, ketentraman hati kita. Sekali lagi bahwa dalam hidup ini apa yang kita inginkan belum tentu kita dapati. Apa yang kita punya kepengen belum tentu kita peroleh. Kadang perasaan kita rezeki itu udah di depan mata, tahu-tahu gagal.
kita bisnis tanah, pembeli udah ada, penjual udah ada, harga udah cocok, bayangan kita mah bakalan dapat duit banyak, ternyata enggak. Nah, dari problema kehidupan ini yang membuat hati kita enggak tenang, membuat hati kita ini enggak nyaman, enggak tentram, gundah gulana. Nah, saat kita mengalami hal seperti ini, maka ada resep dari Al-Imam Abdullah Al-Intaqi rahimahullah. Kata beliau, hamsun min dawail qalbi. Ada 5 amalan yang apabila 5 amalan ini kita kerjakan, maka 5 amalan inilah yang akan membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, dan membuat hati kita tentram. Yang pertama kata beliau, mujalisatus shalihin. Saat hati kita agak tenang, saat hati kita agak damai, saat hati kita gundah gulana, untuk mengembalikan hati kita agar menjadi damai, tentram, dan nyaman, mujalisatus shalihin. Yang pertama, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita bahwa pada malam hari ini kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan inilah yang membuat hati kita tenang. Nah, saat kita ngaji seperti ini, coba HP kita taruh saja di kantong, jangan dibuka-buka, jangan dilihat-lihat. Apalagi sampai chattingan dan sebagainya, apalagi sampai membaca hal-hal yang tak karuan, ini yang membuat beres. Tutup HP kita, kemudian kita duduk dengan tenang, kita dengarkan apa yang disampaikan dan dikaji dalam pengajian ini. Nah, saat seperti inilah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Coba jamaah rasakan sekarang ini. Saat jamaah sedang ada sekarang di majelis taklim dan jamaah bergaul dengan orang-orang yang soleh, sekarang saya tanya jamaah tenang dan perasaan sekarang ini. Saat sekarang ini jamaah sedang ada di masjid ini, sedang kajian dan sedang bergaul dengan orang-orang yang soleh, bagaimana perasaan jamaah sekarang ini? Tenang apa enggak? Nyaman atau enggak kira-kira? Nyaman. Mujalisatus shalihin, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nah, selain memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan dan kedamaian di hati kita sebab bergaul dengan orang-orang yang saleh, oh ternyata imbas dari bergaulnya kita dengan orang-orang yang saleh ini bukan hanya di dunia kita mendapat ketenangan, maka di akhirat pun kita kelak akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak gak kira-kira? Ini kita ngaji. Kalau kita ngaji, iya. Satu contoh misalnya masjid. Masjid ahli ibadah, masjid ahli sedekah, rajin membantu orang lain, rajin ibadah dan sebagainya, serta banyak perbuatan-perbuatan baik yang beliau lakukan. Dan seluruh ibadahnya, seluruh kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketetapan Allah bahwasanya masjid ini jatahnya nanti di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian saat kita masih hidup di dunia, kita kenal dengan masjid, kita bergaul dengan masjid, kita menyatu dengan masjid di majelis taklim kita ini. Nah, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan, kemudian saat hidup di dunia kita bergaul dengan beliau, kita bergaul dan kita kenal di majelis taklim dengan orang saleh yang seperti masjid ini, maka masjid punya hak prerogatif untuk mengajak kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak kira-kira? Mujalisatus shalihin, bergaul dengan orang-orang saleh.
kita ini Allah takdirkan, dan kita memiliki keinginan dan kemauan di setiap malam Senin kita langkahkan kaki kita untuk hadir duduk di majelis taklim. Enggak semuanya, saudara. Enggak semuanya kayak kita ini. Banyak di malam Senin ini mereka yang berkeluyuran, mereka yang mungkin masih ada di pemancingan, mereka yang nonton TV dan sebagainya. Mungkin mereka masih ada di perjalanan, entah dari mana karena tadinya hari Minggu. Tapi buat kita Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dan tentukan sesibuk apapun kita tetap melangkahkan kaki hadir duduk di majelis taklim. Dan ini sebuah keberuntungan buat kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mujalasatus sholihin, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan saat hati kita ini gak nyaman, gak tentram, gak merasa bahagia, gundah gulana, maka amalan yang kedua yang hendaknya kita amalkan untuk mengembalikan hati kita menjadi tenang, qiraatul Quran. Rajin membaca apa? Rajin membaca Al-Quran. Kira-kira jemaah nih di rumah, kalau di rumah sering baca Quran atau enggak? Saat jamaah lagi ada di rumah, kira-kira jamaah sering kagak baca Quran di rumah? Ada yang mambut-mambutnya pelan, ada yang menjawab enggak, malu, kan begitu ya. Saudara, rumah kita, tempat tinggal kita, ketika tempat tinggal kita, rumah kita, kediaman kita sering kita bacakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat rahmat. Lalu gimana rumah kita akan ada malaikat rahmatnya kalau sementara kita yang menjadi penghuninya malas baca apa? Baca Quran. Coba, saudara sedang gundah gulana, saudara sedang resah, saudara sedang gelisah, hati ini terasa tidak nyaman. Coba ambil dulu baca Quran, buktikan bagaimana mukjizatnya Al-Quran. Dia akan memberikan ketenangan pada diri kita, memberikan ketenangan dan kenyamanan pada hati kita. Nah, saat kita sedang tidak nyaman hati, maka bacalah Al-Quran. Ustaz, saya mau begini juga kenal huruf Arab. Saya mau begini kalau bisa baca Quran. Tapi kan saya bisa baca Quran, boleh baca. Amalin itu surah Al-Ikhlas. Orang yang dalam kehidupan di dunia, dia memudahwamahkan, dia membiasakan, dia mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas, lam yaktub bi qalbihi. Orang yang saat hidupnya dia mengirimkan Qur'an, saat hidup di dunianya dia memudahwamahkan, membiasakan membaca Qur'an, itu jasadnya kagak dimakan, enggak busuk jasad, cacing tanah enggak makan. Makanya jangan heran saudara ketika ada 30-40 tahun yang lalu ada orang mati kemudian kuburannya digali, ternyata jasadnya masih ada, kain kafannya masih ada, masih utuh. Ternyata saat hidup di dunia dia memudahwamahkan membaca surah Al-Ikhlas. Amalkan. Sayang, kita udah hafal, kita udah bisa baca surah Al-Ikhlas, kenapa gak kita amalkan? Qiraatul Quran untuk memberikan ketenangan jiwa, memberikan ketenangan hati, maka amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Wa ikhlaqul batin, kosongkan perut. Artinya bagaimana? Makan secukupnya, bukan sekenyang-kenyangnya. Ketika kita makan, jangan sekenyang-kenyangnya, tapi secukupnya. Nah, kalau kita kan
kalau makan belum berarti kalau kita mau makan. Senampan, kalau lagi ada acara maulid, acara tahlilan, senampan dulu beres. Nah, untuk memberikan ketenangan itu adalah ikhlaul batin. Perut ini perlu banyak kosongnya. Artinya kalau makan jangan banyak. Apalagi kalau makan makan. Biasanya coba yang kita rasakan nanti. Kalau kita makan terlalu banyak, lebih daripada kapasitas, makan terus banyak-banyak. Setelah makan yang terjadi apa kira-kira? Hah? Biasanya orang yang terlalu makannya banyak kan ngantuk. Orang ngantuk kan terlangnya apa? Tidur. Ya kalau udah tidur ya udah lah, gimana mau ibadah? Makanya kita lakukan untuk memberikan ketenangan jiwa. Maka kalau makan jangan banyak. Syukur mah kita bisa buat puasa. Wa qiyamul lail yang bisa mengobati kegundah gulanaan, keresahan dan ketidaktentraman hati. Amalan yang hendaknya kita amalkan adalah qiyamul lail, bangun malam. Ngapain kita bangun malam? Kencing. Yang berbanyak penyakit gula kencing biasa jadi. Qiyamul lail. Jam 3, jam 4 bangun wudu, kemudian kita sholat, dia sholat tahajud, dia sholat hajat, wudu kita baca Quran sambil nungguin waktu subuh, mohon minta munajat kepada Allah. Agar apa? Agar dengan sholat yang kita lakukan, agar dengan zikir yang kita kerjakan, kemudian kita menadahkan tangan kepada Allah, berharap Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita dari berbagai macam hiruk pikuk problema kehidupan yang kita alami. Benar. Setiap tadahan tangan kita selalu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Selalu saja kita minta kepada Allah, ya Rabb berikan saya kebaikan di dunia ini. Tapi realita yang ada, kenyataan yang ada, ternyata dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak selamanya seperti itu. Apa yang kita inginkan terkadang tidak kita peroleh. Apa yang kita cita-citakan ternyata kadang tidak bisa kita gapai, dan kesemuanya problema hidup ini membuat keresahan dalam hati. Nah, untuk mengobati semuanya itu dia mulai rajin-rajin bangun malam, sholat malam,